Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, ada sukacita, amin. Iya, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kasih tahu kiri kanan, "Hei, engkau cantik hari ini, engkau ganteng hari ini." Iya. Udah lama gak ketemu, seminggu gak ketemu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Masih dengan tema kita bulan ini, yaitu memberi. Sama-sama bilang memberi. Iya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini judul firman Tuhannya, wah sudah ada di depan Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama-sama, 3, 2, 1 ya. Persembahan yang berharga. Puji Tuhan. Bentar ya Bapak Ibu ya, nih saya pusing sendiri nih tabnya. Oke, persembahan yang berharga. Yang saya highlight di situ Bapak Ibu, yang saya garis bawahi di situ ada berharga. Sama-sama bilang berharga sekali lagi. Berharga. Iya Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat dan mempelajari kenapa ya di sini temanya persembahan yang berharga. Kenapa enggak temanya persembahan yang baik? Kenapa enggak temanya persembahan yang terbaik atau persembahan yang luar biasa? Tetapi kenapa ya kita akan pelajari hari ini persembahan yang berharga. Jadi kita datang pulang kita harus ingat kata berharga. Ya, oke, yuk kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Yuk Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab buka. Nah, yang bisa buka dari HP boleh, yang tidak bawa boleh lihat ke depan. Oke, sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. Ini kata-kata yang kita sering nyanyikan. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ayat 6. Sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini ada pujiannya Bapak Ibu ya, yang sering kita nyanyiin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ini dari 126 nih, Mazmur 126. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa apa? Berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 6 kita menemukan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah, di dalam King James Version-nya, benih itu diartikan benih yang berharga, sesuatu yang berharga. Dituliskan precious seeds. Jadi sesuatu yang berharga. Jadi enggak sembarang benih ini yang ditabur. Benih yang berharga. Sama-sama bilang benih yang berharga. Nah, berarti kalau kita aplikasikan dalam ayat kita di terjemahan baru kita, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih yang berharga pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan Bapak Ibu antara, yuk kita tampilkan Adik Abraham, tampilkan. Wah, ini perdana dia megang laptop ya. Ada benih yang baik. Next, ada yang terbaik, ada yang luar biasa, dan ada yang berharga. Biar lebih keren lagi Inggrisnya. Ada yang good, ada yang the best, ada yang excellent, lalu yang terakhir precious. Nah, ini nih kita harus bagi ini. Dan kita akan renungkan Bapak Ibu. Oh, ternyata pemberian ada kategorinya loh. Ada. Bahkan di Alkitab pun ada contohnya.
Nanti kita akan bahas satu-satu. Saya ambil contoh singkat. Kenapa Kain dan Habel, tahu kisahnya ya? Mereka kan mempersembahkan korban syukur. Benar ya, Adi Yosia ya? Kain mempersembahkan enggak? Mempersembahkan. Habel mempersembahkan enggak? Mempersembahkan. Nah, kategori yang diterima oleh Allah, nah kita akan lihat di sini. Apakah Kain memberikan kategori yang baik, terbaik, luar biasa atau yang berharga? Dan kita tahu kisahnya bahwa persembahan Kain tidak diterima. Sedangkan yang Allah inginkan adalah sesuatu persembahan yang berharga. Bukan berarti persembahan Kain persembahan yang buruk ya. Seringkali kan waktu kita di sekolah minggu, Kain mempersembahkan sayur-sayuran yang busuk. Iya kan? Yang ada ulatnya, enggak loh Bapak Ibu. Saya percaya Kain juga mempersembahkan korban yang, nah ini yang kita bisa nilai. Apakah yang baik? Bisa aja baik. Bisa aja yang terbaik, yang luar biasa. Tetapi kita tahu kisahnya Habel mempersembahkan yang berharga. Sehingga persembahannya diterima. Apa persembahan yang berharga itu? Lembu yang paling bagus. Gak ada cacat celahnya. Ya, itu satu contoh Bapak Ibu. Yuk, kita akan lihat Bapak Ibu, ya, bahwa ketika kita belajar melepaskan benih yang berharga Bapak Ibu. Saya mau sampaikan kabar baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita belajar ya, melepaskan benih yang berharga, ya, akan ada kekuatan adikodrati Bapak Ibu, supranatural, atau yang bisa kita jelaskan dalam KBBI. Adikodrati itu apa ya? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam Bapak Ibu. Itu akan kita alami ketika kita belajar melepaskan benih yang terbaik. Bukan terbaik lagi, tapi yang luar biasa, bukan. Tapi yang berharga. Jadi bukan lagi nih benih yang baik, bukan benih yang terbaik, bukan benih yang luar biasa, tapi benih yang berharga. Ya. Kenapa firman Tuhan katakan benih yang berharga Bapak Ibu? Saya mau tanya. Kenapa firman Tuhan katakan benih yang berharga? Kenapa enggak benih yang terbaik? Kenapa enggak benih yang luar biasa? Kenapa dibilang benih yang berharga? Karena benih itu dilepaskan dari tangan si pemilik. Dilepaskan dari tangan si pemilik. Selama masih ada di tangan pemilik, itu bukan berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita renungkan, ngomongin soal berharga, selama masih ada kata tenang, masih ada kok cadangan, tenang, masih ada kok gue, berarti itu bukan sesuatu yang berharga yang kau persembahkan kepada Tuhan. Ini kita harus jujur-jujuran. Saya lagi gak ngomongin soal duit ya Bapak Ibu ya. Persembahan itu banyak artinya. Jadi jangan ngomongin soal uang saja. Selama kita masih bilang tenang. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah kan kita kasih sesuatu ke seseorang, orang yang membutuhkan, pernah gak? Kita kan kasih kan? Apa dasar kita kasih? Kalau kita lihat dompet, ya, ada 10, 20, 50, 100. Ada orang nih, kita kasih, wah kasih dah 20. Bagus gak? Bagus lah, ya kan? Nah kalau kita kategorikan, itu sesuatu yang baik, yang pemberian yang terbaik atau luar biasa atau yang berharga? Baik. Tetapi yang berharga apa kalau kondisi kejadian itu? Ya, satu dompet itu. Nih, karena itu yang berharga. Selama 20, tenang masih ada yang merah di dompet. Berarti bukan berharga dong. Ya Bapak Ibu, nangkap ya? Oke ya. Sampai sini kita pahami ya. Oh ada persembahan yang baik, terbaik, luar biasa, berharga. Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Karena pemberian ini bukan satu hal yang mudah untuk dipelajari. Memang bertahap dan perlu. Nanti akan ada clue-nya di sini. Saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu Saudara sekalian.
So udah tahu ya, berarti anak-anak Tuhan harus belajar memberi yang berharga. Ayo, walaupun berat ngomongnya, kita harus belajar memberi yang minimal keluar dulu nih perkataan dari mulut. Karena kalau keluar dari perkataan dari mulut, akhirnya timbul kepikiran. Ketika kita mikir baru kita bisa bertindak. Jadi kalau hamba Tuhan bilang, sama-sama bilang itu maksudnya supaya tertanam nih. Ngomong aja dulu, walaupun ngelakuinnya susah. Jangan kita gak ngomong aja gak pernah, apalagi ngelakuin. Jadi yuk kita belajar memberi yang berharga. Sama-sama bilang berharga. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah Allah memberikan sesuatu yang berharga kepada kita? Kita udah tahu jawabannya ya, tapi kita buka ayatnya yuk. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16, di depan sudah ada sesuai dengan terjemahan baru ya. Karena terjemahan baru edisi 2 belum ada untuk perjanjian lamanya ya, jadi kita masih pakai terjemahan yang lama ya. Oke, Yesaya 28 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan ini 3, 2, 1 ya. Sebab itu sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Allah memberikan kita umat manusia sebuah batu penjuru. Siapa batu penjuru itu? Halo, siapa batu penjuru itu? Yesus. Sebuah batu penjuru. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang sepengetahuan Bapak Ibu saudara sekalian, batu apa yang termahal yang ada di bumi ini? Ada yang tahu? Saya searching Bapak Ibu, apa sih batu yang termahal di bumi kita ini? Peringkat 1 namanya red diamond Bapak Ibu. Red diamond. Per karatnya dihargai 143 miliar. Per karat. Lalu yang kita sering dengar Bapak Ibu ya, apa? Batu apa? Berlian kan? Ternyata berapa per karatnya? 215 juta per karat. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau lihat pengacara gini-gini, dia mamerin, ya itu benar-benar mahal. Makanya dia bilang, nih satu tubuh saya, ini mm-an, ya ini di jari saya ada 10 M. Ya bener sih, karena per karatnya 215 juta. Ya berarti dia punya berapa karat, ya hitung aja sendiri Bapak Ibu. Ya, makanya kalau dicek harus pakai kacamata. Wow. Ada nggak yang palsu, imitasi? Ada. Ya. Tapi yang murni aja 215 juta. Baru deh ada batu akik, ya itu mah ya 500 ribu lah ya. Turun. Tapi Allah memberikan kepada kita sebuah batu, bukan sembarang batu, tapi batu penjuru. Dan arti dari batu penjuru itu di dalam kitab Yesaya ini adalah Yesus sendiri. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Anaknya yang tunggal, berarti ada anak lagi gak? Halo? Berarti itu satu-satunya kan? Sama gak kayak ilustrasi dompet tadi? Ya, kita kasih 20, ya kita beri yang terbaik itu. Tapi masih ada yang merah, masih ada yang kuning, ya berarti itu belum berharga. Tapi Allah memberikan satu-satunya anak yang tunggal, siapa? Untuk apa sih diberikan kepada kita? Untuk menebus dosa kita. Berarti Allah memberikan yang berharga. Selanjutnya, apakah Yesus memberikan yang berharga untuk kita? Kita udah tahu jawaban. Ya, ada ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Boleh lihat di depan, cukup besar tulisan. Oh tapi ketutup ini ya. Oke.
Yuk baca dengan suara keras, 3, 2, 1, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak Apakah Yesus memberikan yang berharga? Apa yang dia berikan? Itu yang saya underline Bapak Ibu. Darah Kristus, darahnya yang sangat mahal. Apakah ada yang tersisa di dalam tubuh Yesus ketika dia disalib? 0. Makanya dia ditusuk keluar apa? Air. Saking udah habis, bis. Mahal, berharga. Yesus sudah berikan yang berharga untuk kita. Tadi Allah juga sudah memberikan yang berharga untuk kita. Bagaimana dengan kita sekarang, Bapak? Ya. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Di daerah India Bapak Ibu, banyak orang berkerumun mempersembahkan yang terbaik, membawa hasil-hasil buminya, tanaman, buah, daging-daging hewan, hasil dia bertani, hasil dia menjadi seorang penggembala. Mereka bawa persembahan yang terbaik. Tapi ada satu orang wanita miskin yang gak punya apa-apa, tapi dia hanya bawa satu kantong besar. Ketika orang-orang melihat, mana persembahanmu? Kok kosong begitu, kamu tidak menghormati Allah kita? Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Wanita itu masuk ke dalam kantongnya dan dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya hanya diri saya sendiri, dan saya persembahkan untuk Allah. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang berharga dari hidup kita? Apa yang berharga dari hidup kita? Uang? Hah? Jabatan? Waktu? Tenaga? Apa yang berharga sih dari hidup kita? Nah, kita kan harus basicnya adalah Bible Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat apa sih yang berharga dalam hidup kita menurut Alkitab Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 7. Yuk, ini jawabannya. Apa sih yang berharga dalam kehidupan kita menurut Alkitab? Kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 7, ini sesuai dengan terjemahan baru 2 ya. 3, 2, 1, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Kebenarannya hari ini Bapak Ibu yang kita terima, bahwa yang berharga di dalam kehidupan kita adalah apa yang berharga dalam kehidupan kita? Bukan soal uang, bukan soal harta, rumah, tenaga, waktu, tapi yang berharga adalah iman. Kasih tahu kiri kananmu, imanmu berharga. Makanya sering kita bilang, jangan jual iman. Imanmu jangan dijual, karena itu yang paling berharga.
Apa tadi red diamond? 154 miliar per karat. Nggak ada harganya, nilainya dibandingkan iman Jangan sampai jual iman kita, Bapak. Ya. Kenapa sih iman? Apa sih iman? Kan secara harafiah kita tahu iman ketika kita belum melihat sesuatu tetapi kita percaya. Ya, itulah iman kita tuh. Itu yang paling berharga kata Tuhan. Ya. Sesuatu yang paling berharga ketika kita memuji Tuhan, menghormati Tuhan, bahkan kita mengakui firman Tuhan. Bahkan ketika kita tidak melihat apapun secaranya. Hari-hari ini banyak kan yang gak mengakui firman Tuhan. Karena apa? Mereka belum melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Benar atau benar nih Bapak Ibu? Mana? Kok udah lama nih gue ikut Tuhan, gue baca firman Tuhan, tapi gue belum pernah melihat apa jawaban doa gue. Akhirnya mereka gak akui firman tuh. Itulah iman Bapak Ibu. Kita belum melihat Bapak Ibu yang terjadi. Ada yang sedang menanti apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan? Ada? Yang ada katakan amin Bapak Ibu, jangan malu. Amin. Ada tuh. Udah lihat? Udah kejadian? Belum. Tapi kita percaya. Itu iman. Ini yang berdiri di sini juga sedang beriman, Bapak Ibu. Jadi kita nih yang duduk nih semua ini kita sedang beriman. Gubernur kita yang lama saya ingat tuh videonya viral banget. Jangan ngomong iman. Ini iman saya. Wah, ya kan? Terkenal tuh. Saya percaya Nabi saya. Dapat rumah di bumi, dapat rumah di sorga. Wah itu gubernur tegas. Nah iya kita juga dong. Ini iman kita. Kita belum melihat tapi kita percaya. Amin. Jangan ada keraguan Bapak Ibu. Ini yang berdiri juga belum melihat. Kita sebagai sidang jemaat Tuhan juga belum melihat toh. Gereja kita nanti di mana? Halo. Mungkin kita udah lihat. Oke Bapak Gembala. Kebayang aja belum di mana ini. Tapi udah Maret nih. Duh. Itulah iman. Ya, Bapak Ibu. So, ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Apa itu? Mungkin beberapa dari kita gak punya berlian Bapak Ibu. Saya gak punya berlian Bapak Ibu. Kita apalagi red diamond. Waduh. Kalau ada kita jual dah 1 karat aja gak apa-apa dah. 154 miliar udah kita bangun gereja. 1 karat aja ya tuh. Itu siapa yang ciptakan sih red diamond? Allah sendiri. Allah menciptakan batu itu. Berarti bagi Tuhan tuh red diamond tuh apa? Kita aja yang wah tuh paling wah. Ya. Berarti ada yang kita punya lebih daripada berlian apapun, iman saya. Jadi pede ya Bapak Ibu. Apa yang paling berharga di hidupmu? Jangan tunjukin mobilmu. Jangan tunjukin dompetmu yang isinya banyak mungkin uangnya. Jangan tunjukin kartu bank blackmu. Ada tuh kartu yang black khusus. Ya, untuk orang-orang tertentu, ya. Bukan lagi prioritas tapi lebih daripada prioritas. Saya pernah lihat Bapak Ibu. Oh, ternyata ini tuh kartunya. Waktu di farmers market di Kelapa Gading. Ada bapak pakai celana pendek, wah, beli di Swalayan, dia keluarin kartu. Saya perhatikan, keren juga kartunya ya. Saya paling suka kartu warna hitam Bapak Ibu. Makanya kartu flash saya, flash Bapak Ibu, bukan flash saya cari yang Batman karena hitam. Saya suka hitam. Wih, kartunya bagus ya. Terus saya lihat kok kartunya aneh. Kartunya
Oh saya baru ingat, oh ini tuh kartu yang wadidididau ya. Dalamnya bukan lagi ya kayak kita gitu. Kalau lagi cek saldo kita tutupin supaya jangan lihat ada orang belakang lihat ya. Saya kayak gitu Bapak Ibu, sama lah kita ya. Ada orang gak di belakang, malu dong ya kan? Sama Bapak Ibu. Kita punya sesuatu yang berharga, itu iman. Makanya lah Bapak Ibu, iman inilah yang menjadi dasar turunan. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita melayani Tuhan. Saya mau tanya kepada kita semua rekan para pelayan Tuhan. Kita melayani ini, kita ngeluarin apa sih? Waktu, tenaga, gak sedikit juga uang kita keluarin untuk berangkat ke sini. Benar gak Bapak Ibu? Sebagai jemaat juga kita gak ngeluarin 1M sih. Makanya gak usah ngomongin soal duit deh, soal memberi. Tenaga waktu kita itu adalah pemberian yang terbaik juga. Yang setuju katakan amin. Udah setengah mati dari Central Park, naik motor, hari Rabu datang sini. Sorry ya bang, aku telat. Itu persembahan yang berharga. Ya Bapak Ibu. Naik Transjakarta kejepit. Ini saya, itu tadi Mas Bima, ini saya. Kejepit. Saya chat Mas Wawan, Ezra, bisa gak nebeng dari depan Eramas jalan kaki? Mereka lagi di jalan juga Bapak Ibu. Apalagi Mas Wawan naik motor. Ezra ternyata udah ada di gereja. Saya jalan kaki dari depan Eramas. Untuk apa? Rabu latihan. Gak ngeluarin uang sih. Gak ada yang berkurang dari dompet. Capek iya sih, capek. Kan mending saya bypass saya langsung ke terminal Pulau Gebang. Saya naik Jack Linko 0 rupiah. Saya pulang ke apartemen, tidur. Tapi kita belajar lepaskan yang berharga. Apa itu? Itu berharga saya istirahat Bapak Ibu. Berharga dari Central Park pulang ke rumah dari Sunter. Gak sedikit juga pakai jas hujan, libas. Gak sedikit Ezra, utara, timur, Romangun, Bakbok. Nih mobile dia, wah. Karena saya juga terkadang kita mapping map kita. Utara, keliling, balik lagi ke sini jam 8. Jreng sampai jam 9. Ngobrol, jam 10 pulang. Anak-anak kita yang sekolah ikut juga jadi singer sekarang. Ratu Grace. Kan mending gua tidur di rumah. Besok gua sekolah. Gak ngomongin duit loh. Hei, kita anti ya ngomongin duit soal pemberian yang terbaik. Uang. Enggak. Tenaga. Bahkan gak sedikit nih. Apa nih? Hati. Saya kan gak tahu Mas Wawan diomelin gak di kantor hari Kamis itu. Saya kan gak tahu Mas Bima targetnya meleset gak penjualannya. Yang ada kita, Mas Bim, bukan terbang ya, mainnya di kunci E. Oh iya bang, iya. Tidak tahu Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, wah persembahan lu sedikit kepada Tuhan. Yang tahu kita memberikan persembahan yang paling berharga adalah diri kita. Dan saya percaya kita semua nih sedang memberikan yang berharga untuk Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Kita lagi gak tidur nih di rumah. Kita gak lagi nyantai-nyantai di rumah. Kita datang ke sini. Itu adalah persembahan yang berharga. Sebuah contoh dalam Alkitab Bapak Ibu yang gak asing. Markus 14 ayat 3 sampai 5. Ya, ini sering kita baca. Yuk kita baca lagi. Karena firman Tuhan itu akan terus hidup dalam kehidupan kita. Markus 14 ayat 3 sesuai dengan terjemahan baru 2.
Ini ada yang beda nih. Nanti kayaknya Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada yang beda nih. Terjemahan baru 2 sama yang Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Buli-buli di terjemahan baru edisi 2 diganti botol ya Bapak Ibu, supaya kita semua jadi mengerti. Ya, itu lihat tuh Bapak Ibu di depan. Dipecahkannya leher botol itu. Ini terjemahan baru 2 LAI ya. Jadi kalau ada kesempatan beli Alkitab yang baru, beli. Jadi mempermudah kita juga. Pertama kan bingung kan, buli-buli itu apa? Nah, jadi sederhanakan jadi botol. Yuk lanjut ayat 4. Tetapi beberapa orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi. Minyak yang berharga atau mahal. Ini terjadi pada zaman Yesus. Sekarang terjadi juga gak di zaman kita? Terjadi, tapi dengan versi yang lebih modern. Apa tuh? Ngapain sih lu ikut-ikut Tuhan? Ngapain sih lu datang ke dalam rumah Tuhan jam 9:30? Udah ikut aja. Ngapain sih ikut komsel hari Jumat? Udah nongkrong aja hari Jumat loh, yuk kita karaoke. Kan capek dari hari Senin sampai Jumat. Kenapa lu ikut-ikut itu? Udahlah ikut gue. Kan sama pengaplikasiannya. Ngapain buang-buang minyak itu? Ketahuan dibagikan ke orang-orang miskin. Ngapain dikasih ke Tuhan? Ya kan, pemborosan. Kan kita juga ngapain ke gereja? Ya. Ngapain sih ikut persekutuan? Ngapain sih ikut komunitas? Ya. Sia-sia waktu lu. Ya. Masa muda tuh gak bisa dikembalikan loh. Udah gabung aja, kita senang-senang aja dulu. Ya. Ngapain sih pelayanan? Aduh pelayanan, aduh. Ya. Gak gaul. Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, dunia bilang apa yang kita lakukan itu sia-sia. Dunia bilang apa yang kita lakukan ini pemborosan. Tetapi apa yang Yesus bilang kepada kita? Itulah penyembahan yang berharga untukku. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang kita persembahkan ini adalah minyak yang berharga itu. Minyak narwastu itu. Mungkin gak dalam berbentuk minyak, tapi kehadiran kita ini adalah suatu minyak narwastu untuk Tuhan. Halo, sadar ya Bapak Ibu. Ya. Kita gak lagi nuang secara harafiah ke kepala Yesus atau ke kaki Yesus, tapi penyembahan kita ini adalah suatu minyak narwastu untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jika kita memberikan sesuatu yang berharga, Tuhan Yesus akan memperkenalkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat, yang terbaik kepada yang paling baik dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar memberikan yang paling berharga dalam hidup kita. Ya. Contoh terakhir Bapak Ibu, dalam Alkitab, seorang yang bernama Abraham. Kejadian 22. Ya, kita tahu kisahnya sebelum kita baca di ayat 12 Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Abraham, pergi kau ke tanah Moria, persembahkan anakmu Ishak.
Apa yang dilakukan Abraham? Tanpa tanya-tanya. Ishak, yuk. Kemana Pak? Ayo ikut Papa. Kita mau berikan korban kepada Allah. Siapkan semuanya, kayu, bakar semua. Ya, ayo kita berangkat. Nanti baca ya Bapak Ibu Kejadian 22. Dibopong tuh kayunya sama Ishak. Pak, mana korbannya? Kok kita nggak bawa? Allah sudah menyediakan di sana. Berangkat aja kita. Ishak juga bukan tipikal anak yang rebel Bapak Ibu. Ya, ikut aja nurut. Nah lucunya kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab, Ishak tuh dibaringin di situ. Tanpa rebel-rebel. Tanpa ditimang-timang dulu. Kayak dia udah gede juga ya. Ishak baring, kan kira-kira begitu. Ya baring itu. Habis dibangun kan, disusun batu-batu mesbahnya. Ishak tidur situ, nurut aja dia. Ya kan? Gak ada teriak-teriak. Apa? Gak ada. Ketika Abraham mau menghunuskan pisaunya, Allah langsung menghentikan kan? Nah, sebelum kita baca ayat ini, saya mau tanya Bapak Ibu. Ada gak potensi Abraham untuk negosiasi dengan Allah? Ada. Karena anaknya Abraham bukan Ishak aja Bapak Ibu. Ada Ismail. Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa gak Ismail aja? Kan bisa kan dinego. Tuhan, janganlah Ishak Tuhan. Ada Ismail. Ismail aja tuh. Kan dia anak saya juga. Itu dia jawabannya. Karena Ismail bukan yang berharga. Simpel itu. Mungkin Ismail luar biasa. Mungkin Ismail terbaik. Mungkin Ismail baik. Tergantunglah Abraham menyebutnya apa. Tapi dia bukan yang berharga. Karena bagi Abraham yang paling berharga adalah ini anak perjanjian, anak yang dinantikan. Berarti berharga gak? Lebih dari anak-anak Abraham yang lain. Ishak ini. Tapi dia belajar memberikan yang paling berharga. Ayat 12, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal ke. Ini terjadi gak di perjanjian baru? Allah mengaruniakan anaknya yang jadi Allah juga belajar dari Abraham. Karena Allah sendiri yang menstop, memberhentikan. Wow Abraham, engkau gak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Akhirnya di perjanjian baru, aku menyerahkan anakku yang tunggal. Karena begitu besar kasihku kepada dunia ini. Ya. Ternyata perjanjian lama terjadi juga di perjanjian baru. So, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada domba kan? Tertambat. Dari mana tahu itu? Tiba-tiba ada di situ tertambat. Apa maksudnya di sini? Ini yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Apa maksud Allah di situ? Aku yang akan menggantikan pengorbananmu itu. Itu ada domba. Kau persembahkan itu kepada. Ya Bapak Ibu, Abraham belajar mempersembahkan yang terbaik. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, kita mau belajar memberikan yang paling berharga. Amin. Mau belajar ya Bapak Ibu. Saya gak bilang kita harus, karena itu adalah suatu proses Bapak Ibu. Karena sulit gak? Sulit. Makanya saya mau katakan, mau belajar untuk memberikan yang berharga? Amin. Amin. Hai anak-anak muda. Amin. Satu tipsnya,
Nggak usah panjang-panjang, nggak usah beberapa poin. Satu tips. Datang ke gereja pakai konsep tahu diri. Setelah saya renungkan Bapak Ibu, apa ya poinnya ya, supaya nggak panjang-panjang dan kita ingat. Datang ke dalam rumah Tuhan, konsepnya apa tadi? Tahu diri. Dah, nggak usah panjang lebar. Mau belajar kan memberikan yang berharga. Konsepnya datang menghadap Tuhan, tahu diri. Coba direnungkan baik-baik. Apa sih 10% persepuluhan? Apa 10%? Orang semua yang kita punya milik Tuhan kok. Amin. Apa sih diakonia, misi, pembelian tempat? Halo Bapak Ibu, tahu diri. Jadi gak lagi ngomongin persepuluhan Bapak Ibu, gak ngomongin persembahan-persembahan apa, tahu diri kita. Gak ada yang di gereja kita nakut-nakutin, gak boleh persepuluhan, kau tidak akan diberkati. Gak usah, tahu diri. Apa maksudnya? Ini perlu operasional. Udah itu aja. Kan mana Om Stef juga bilang kan, Mang listrik nih, Om Ones bayar pergi kantor PLN, Pak saya mau bayar listrik GBI Jalan Taman Pinus, tapi kami tidak ada uang, kami hanya bisa mendoakan Bapak Ibu. Yuk mari saya doakan ya Bapak Ibu, memberkati PLN Jakarta Timur. Bapak Gembala ketawa, PLN Jakarta Timur, seluruh manajer semua sampai staf, Tuhan berkati, semoga PLN semakin jaya ya. Amin. Pulang dicegat satpam. Halo, ayo dong Bapak Ibu, kita gak usah lah berpikir aneh-aneh. Kita tahu gembala kita, ini saya gak ngomong karena ini orang tua ya Bapak Ibu, lepaskan semua itu, jubah-jubah itu. Ini bukan pengusaha minyak Bapak Ibu, ini bukan yang punya Bimoli, bukan yang punya apa lagi, perusahaan transportasi, taksi, apa, enggak. Seorang hamba Tuhan, ini saya kalau di dalam gereja lain yang saya kenal pasti juga ngomong kayak gitu. Hamba Tuhan yang naik Supra X atas nama adiknya, bukan atas nama dia, STNK-nya. Ya, yang tahu makanannya nih, Tulang Beni nih tahu nih. Kadang nganter makan yang apa adanya. Ini tahu nih gembala kita nih. Kalau Bapak Ibu tahu ini gembalanya direktur utama PT apa, sekarang udah bisa ke tracking Bapak Ibu. Tanya Izra, kita tinggal cari nih dia orang di mana, jadi apa, kita bisa tracking semua. Jadi ini sepenuhnya 100% murni full time. Jadi jangan, ini saya nih bukan full time Bapak Ibu, saya masih kerja nih, saya bukan full time, ini full time. Jadi jangan saya hamba Tuhan full time. Apa full time? Ya Bapak Ibu telepon hari Kamis juga Bapak Gembala datang jam 8. Ya karena kerjanya cuma di sini. Ya paling kalau ada rapat. Nah ini, mana bendara kagak datang lagi di sini. Ini bendara 2. Listrik ini yang saya tahu nih Bapak Gembala, 1 bulan token kita 1 juta. Tuh, Bapak Ibu Saudara belum pernah dengarkan bunyi tut karena dibayar. Kalau kita lagi menyembah tut 1 juta. Bapak Ibu Saudara tahu nggak ini berapa watt ini? Rumah biasanya berapa? Coba ini 2000 watt. Rumah biasanya berapa? 2000, 3000. Berapa? 1300. Ini tahu nggak berapa? Berapa Pak Gembala? 7.700. Berarti berapa rumah tuh, Mas Wan? 5 rumah ya. Kenapa? Ini AC bukan dari tenaga Tuhan Yesus. Nyala. Setengah 10 sampai setengah 12. Habis ini listrik ini. Nah. Nggak dibayar pakai doa. Berkati Dirut PLN Tuhan, Pak Erick Thohir sebagai atasannya,
BUMN dan jajarannya. Wah, enggak Bapak Ibu, bayar. Saya tanya Nadia, kan kemarin nggak usah, kita nggak, ini kan kita rumah ya, rumah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara tiba-tiba rumahnya dikunci sama suami, datang ke sini juga boleh. Ya, hitung secara nalar persembahan kita. Masuk kagak tuh ke listrik? Tuh, bendara udah. Tapi kok kita bisa duduk ya di sini? Kita masih bisa ibadah loh. Halo. Masih kita mikir-mikir itu persembahan kemana ya? Wah, diambil sama Pak Onis kali. Wah. Ya oh Tuhan. Bapak Ibu, nih saya kasar-kasarnya, pun diambil, ini bertanggung jawab. Bukan lagi sama kita, sama yang di atas. Bapak Ibu, ini saya lagi ngomongin persembahan nih. Belum lagi kita ngomongin tenaga, waktu. Aduh, capek aku ya. Gemes saya. Kita semua capek, bener nggak? Saya juga capek. Ini, sini, nanti persembahan balik lagi sini. Belum nanti nih ngurusin nanti Elion. Halo. Tapi kita lagi belajar memberikan persembahan yang berharga, Bapak. Ya, konsepnya apa? Tahu di siapa sih kita, Bapak Ibu? Orang berdosa ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, ya. Datang ke hadapan Tuhan, tahu diri. Jadi ketika WL lagi mau nyanyi tadi apa lagunya? Ku ada sebab gak usah sampai bait 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara udah gak bisa nyanyi. Karena apa? Tahu diri. Aduh, siapa sih gue? Udah nangis di bait 3. Karena tahu diri. Halo. Apalagi suruh kita teriakan terima kasih Yesus. Kalau datang gak konsep tahu diri gini, Yesus terima kasih hanya, terus bilang itu orang anak Tuhan yang tahu diri. Jadi gak usah capek-capek WL, angkat tangan. Kita tahu diri semua. Karena anugerahmu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu apa? Udah angkat tangan, karena tahu diri. Bapak Ibu, halo. Orang-orang Kristen harus mulai belajar tahu diri. Siapa kita? Amin. Halo. Kan kita sering ngomong sama teman-teman kita, mungkin rekan kita, tahu diri lo. Tahu diri lo. Nah, kita juga tahu diri kita sebagai apa? Anak Tuhan Yesus loh. Ini saya orang berdosa loh. Jadi ketika datang Tuhan, beri yang paling berharga. Ya, saudara yang bisa ukur. Saya juga yang bisa ukur. Diri saya udah paling berharga, kasihnya sebagaimana? Hati saya, waktu saya, ya, tenaga. Ya. Puji Tuhan gak pernah tuh kepake prudensial. Istirahat kayak tipes kayak apa, amit-amit ya, cuman gak ada tuh tipes. Kalau mau diukur ya, Senin saya WA Japri semua tim musik, dapat lagu saya bikin partiturnya. Belajar ya, yang tahu yang berharga kan kita masing-masing. Halo, karena kita tahu di amin. Jangan ini ya Bapak Ibu, jangan kesal ya. Maksudnya kita juga belajar tahu diri. Maksudnya agak berat ya. Cuman saya cari kata-kata yang lebih aman gitu ya. Nggak ada. Tahu diri. Udah itu yang keluar. Jadi ketika kita beri yang terbaik, konsepnya tahu diri. Siapa yang di sini sekolah di penabur? Ya. Kenapa penabur? Supaya engkau menjadi penabur. Sesimpel itulah. Kenapa sih namanya sekolah penabur? Karena kau belajar untuk menjadi penabur. Apa yang kau tabur? Nah, kita juga di sini
Kita ini semua penabur Bapak Ibu. Penabur kita semua. Amin. Penabur ya, enggak budaya. Oh, Pak Ones penabur? Enggak, Pak Ones di sabu. Ya. Enggak ada penabur di sabu. Ya. Kita semua penabur. Amin. Jadi punya konsep tahu di. Jadi ini enggak usah dimasalahin. Persepuluhan. Enggak usah harafiah. Wow, misalkan 1 juta. Berarti persepuluhan 100.000 saya harus memberikan kepada Tuhan. Ini saya harus ngomong nih, mumpung temanya lagi pemberian. Kamu bisa kasih 100.000, kasih. Mau kasih 150.000, kasih. Mau kasih 10.000, kasih. Kalau itu yang paling berharga. Yang Pak Ones nilai, wah ini gak berharga nih. Yang tahu kita. Orang kita persembahkannya bukan kepada Pak Ones, bukan kepada gembala kita, tapi kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Halo. Belajar ya Bapak Ibu ya. Amin. Persembahkan yang paling berharga. Belajar. Ya. Selama masih bilang tenang. Belum berharga itu, hati-hati. Masih ada ini, masih ada ini. Saya tutup kesaksian Bapak Ibu. Saya pernah kesaksian ini. Saya pernah kasih uang parkir Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini ya. Di suatu gereja ya di Kelapa Gading, Tampak Siring, udah langsung sebut aja lah, Tampak Siring. Malam posisinya saya pulang habis gereja di sana jam 7, ibadah jam 5, selesai jam 7:30. Saya naik motor, saya ingat sekali kantong kanan saya itu isinya 5.000 ya. Tapi ternyata bukan 5.000 saudara ya. Dan karena gelap ya, udah ngantri kan banyak tuh motor, ya kan nggak mungkin. Kenapa juga saya nggak hadap ke depan ya, di itunya, di motor, lampu motor baru saya lihat uangnya, tapi kan malu ya. Jadi saya keluarin sama karcis parkir, Pak makasih ya. Berangkat saya ingat di kaca dia terkaget-kaget dan bilang makasih Pak, diteriak gitu. Oh ya udah jalan. Bener dong, saya pulang mau makan nasi uduk, mana uang gua, perasaan ada 50 mana ini? Bener itu yang saya kasih Bapak Ibu. Berharga. Makanya ditanyain, dicari, bener gak? Kalau 5.000 gak usah dicari, berarti itu gak berharga. Halo, itu gak berharga. Akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, singkat cerita lah, Tuhan gantikan lah itu. Oh saya ceritain detail ya, Tuhan ganti. Karena itu udah hukumnya Tuhan. Siapa yang memberi akan amin. Jadi mulai belajar memberi yang berharga. Yuk tundukkan kepala kita.